tim keamanan dari perumahan sini kan. Ibaratnya menjadi narasumber kita Pak. Ya. Inti dari permasalahannya karena di sini pernah ada sosok gitu ya Pak ya. Ya. Perempuan. Sebelumnya nih Pak, saya bertanya nih Pak, nama Bapak siapa? Tamrin. Tamrinnya Pak ya. Nama saya Andar Pak, kami dari tim Jejak Malam untuk pengen tahu keberadaan makhluk apa yang sebenarnya yang ada di sini. Ya. Nanti bisa kita telusuri sampai ke dalam. Ya. Nanti kita tolong bantu kawan kami aja sih Pak. Ya. Itu sebagai narasumber. Ya. Oke, kita tetap explore untuk ke dalamnya lagi. Nanti kita ada pemanggilan, macam kita bakar pipa, nanti kemungkinan agak jauh Pak. Biar agak terlalu gimana benar di sini kan. Oke, lanjut terus Jejak Malam. Apa aja yang penampakan yang sering Bapak lihat? Itu yang pertama yang ini kan? Ya. Yang kedua tuh si nenek tuh. Kalau yang itu kemarin aku dapat kamera agak tuh, yang berdua tuh Bang, yang di depan tuh. Cuman udah aku hapus kan, nggak berani aku lama-lama kan. Cuman kalau yang si nenek itu kan dari kantor sana Pak. Ya. Dengan cucunya. Ya Kak, itu sendiri ya. Sendiri. Aku bikin di rumah Jongko itu kan. Kontrak rumah Jongko itu Bang, ada nenek. Aku nanya mereka ada nggak nenek itu? Udah ada Bang. Oh pasti. 2 kali kenapa? Jadi 2 kali. Jam setengah 3 Bang. Sekitar subuh. Kapan ya Pak ya? Tanggal berapa Pak? Masih nggak ingat Bang. Oh kira-kira aja lah. Oh di bawah apa? 2020 nih lah. Apa sih masalahnya? Jadi memang setelah kita bertanya-tanya dengan orang setempat itu kan, jadi setelah selesai kita pulang itu dia kerasukan Pak. Oh ya. Langsung kerasukan. Jadi suaminya menyalahkan kita Pak. Oh ya. Jadi saya bilang, kami di sini bukan mengganggu apapun. Kita itu hanya bercerita bahwa tempat ini kalau bisa kita pindah atau kita pindah. Kalau memang tidak bisa, gimana negosiasinya dengan orang baik gitu. Karena mereka ini kan memang betahnya di Lapter. Mereka ini di Lapter sebenarnya. Tahulah tentang. Kalau di sini memang ada Pak. Iya. Saya lihat ini perempuan itu bagian atas. Udah saya Iya. Nah tuh ada yang tinggi kurus tinggi dah. Dia lebih sekitar 2 meter di belakang mana sih? Karena pernah kemarin pas ada event dulu kita tuh. Oh ya. Memang kuntilanak di situ. Di situ lah. Jadi di sini nanti ini kita coba memang bakar menyan lah kan. Tidaklah masalah ya. Sebelumnya kita udah mengganggu Bapak atau enggak nih? Oh enggak masalah. Enggak masalah kan? Takutnya bergantian shift dengan kawan. Juga bisa nanti jam 10. Oh yang 10. Ya di depan aku di belakang. Oh di sini nih. Itu dekat lah nanti. Ini kan ada satu. Nah, pos kan tempat Bang Deddy itu Pak. Di Pulau B tuh. Oh setengah badan tuh. Putih. Gentayangan gini. Aku pikir, ini apa lagi ini orang lari-lari. Tapi aku nengok kaki jejaknya enggak. Tapi bayang, aku kejar itu kan. Sampai di Pulau B, pak hilang. Oh ini enggak beres lagi. Aku bawa ke tepi itu kan, aku dekat sekali, tapi dia bergeser terus, nggak terasa tuh aku udah ke ujungan itu Bang, ke ujung hutan tuh Bang, udah nijak pohon kayak gini mah, wih, ini dah hutan aku bilang, balik aku kan, aku sampai di pos lagi, nengok dia ada kayak lampu patromak di atas tuh, di pohon apa, pohon, itu kata orang bilang tuh mata jin. Pohon apa, pohon perpat, wih. Itu rupanya barang tuh udah naik ke atas, jahanam jin, bilang loh. Balik aku kan, aku tinggalkan api itu, aku bakar kan. Nah, setelah kau lah, sini.
Assalamualaikum. Siapa yang datang nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang datang? Kalau bisa kita duduk ya. Duduk. Assalamualaikum. Anda tidak bisa bicara. Anda sosok apa nih yang datang? Kami di sini hanya ingin tahu tempat di sini yang sering mengganggu warga di sini. Tolong beri informasi kepada kami. Anda sosok harimau. Kacau. Jadi kami di sini bukan mengacau sebenarnya. Kami hanya ingin mencari tahu tentang di sini. Ada sosok apa saja yang ada di sini. Itu yang sosok seperti penampakan. Ya, aku tahu kok. Itu penghuni di sini. Tapi yang sosok yang dibilangkan dengan Pak Satpam itu tuh apa benar? Yang sosok sendal bolong itu? Jadi Anda sosok apa nih? Harimau? Genderuwo? Yuk. Jangan tidak mengacau kami di sini. Kami tidak mengacau. Masa. Ya, mohon maaf kalau keberadaan kami sini mengacau. Ya, tidak mengacau. Kami tidak pernah mengacau bangsa manusia. Tujuan kami sini cuma silaturahmi. Kami di sini hanya silaturahmi, pengen tahu, pengen berbagi Tidak permisi. Kalau boleh tahu nama Mbah siapa? Saya manggil Mbah ya. Mbah nyari apa? Nyari makanannya. Tuh. Anda pegang tuh Anda. Itu nah. Nah, jadi kami di sini berbagi, pengen tahu Mbah. Nah, boleh kita duduk Mbah? Boleh duduk, tenang. Boleh tenang Mbah? Mbah, kita ngobrol santai-santai aja Mbah. Santai aja Mbah ya. Kenapa? Yang sisi kalian banyak. Ya, Hanya yang bisa memantau kalian. ya Mbah bilangin kami sini bukan mau ganggu, cuma Kalian mengganggu. kami musik. Maksud kedatangan kami bukan ingin mengasih. Kami cuma pengen tahu Kalian saja tahu ini tempat apa? yang kami Anak kami. ya kami di sini cuma pengen tahu sejarahnya tempat ini sebelum dijadikannya tempat landasan udara. Jadi Mbah, jadi kita kepengen tahu nih Mbah. Jadi sosok yang ditemukan dengan satpam itu tuh sosok perempuan itu yang di sebelah mana Mbah? Bisa kita interaksi dengan dia? Jadi Mbah keluar dulu. Bisa dia masuk? Jadi di sini bisa nggak Mbah? Biar agak menjauh dari penduduk warga. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini tempat kami. Agak dipindahkan sedikit Mbah. Tapi saya mohonnya Mbak ya, jangan pernah ganggu-ganggu. Ini tidak mengganggu asal bangsa manusia tidak mengganggu kami. Mbak ya, mohon maaf kami di sini bukan mengganggu Mbak, kami hanya mencari informasi mengapa sosok perempuan itu muncul di pemukiman warga. Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tuh nih. Mbak. Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Jadi kita manggilnya Mbak Kunti aja ya. Duduk bisa nggak? Duduk bisa nggak? Duduk. Duduk ya, duduk ya. Duduk. Duduk dong. Duduk deh. Duduk ya. Duduk. Oh. Iya. Siapa namanya? Boleh siapa? Boleh tahu nggak namanya siapa? Nggak boleh kok, nggak boleh. Kan biar kenalan. Kayaknya kamu cantik ya? Cantik dia nih. Dulunya pasti cantik nih. Boleh kenal nggak namanya siapa? Mbak Kunti, kita ini kepengen tahu nih mengapa Mbak Kunti. Di sini saya mendapatkan informasi dengan satpam bahwa ada pocong yang seperti bantal guling menggelinding di jalan gitu, benar Pak? Menurut kata warga setempat tanpa kepala dan ada juga yang tinggi besar, dan dengan ada sosok penampakan juga yang tanpa mata sebelah. Jadi tadi kami berdua memang menelusuri secara diam-diam di situ di belakang rumah warga. Memang ada sosok manusia itu penampakan yang tanpa mata tadi itu, Bang. Nah, jadi kita sudah menelusuri juga dengan Bang Ramdhani ini. Dan sampai tadi juga ada kemungkinan sekitar berapa menit anjing tidak berhenti gonggongnya sih. Itu bisa menjadi pertanda bahwa di situ ada sosok penampakan gitu lah. Cuman tadi yang benar jelasnya tadi itu yang kita lihat tadi itu yang tanpa mata itu yang mata sebelah itu ya. Untuk yang lokasi yang sesuai dengan penampakan yang kasat mata oleh kita tidak kita rekam ya, dikarenakan kita beberapa hari yang lalu itu sudah pernah negosiasi untuk izin tempat, tapi memang tidak diizinkan. Ini pun kita bukan berarti kita tidak izin, karena kita izinnya itu hanya menelusuri saja yang sudah diizinkan dari pihak bandara. Dan ternyata si ibu-ibu tuh memang menjelaskan di sini memang terdapat sosok orang yang tanpa kepala dan yang tanpa mata. Apapun yang kalian pikirkan itu tidak sama yang kami di lokasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.